Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan pohon kuno Bodhisattva yang memberikan energi kepada Babang Tampan Xiaoyan, dan di bawah aliran energi yang gila ini Xiaoyan pun merasakan doqi di dalam tubuhnya yang telah habis benar-benar pulih kembali. Tentu Xiaoyan pun segera mengerti apa yang diinginkan oleh pohon kuno Bodhisattva hingga akhirnya dirinya pun kembali memulai proses pemurnian, dan dengan bantuan dari api surgawinya, maka benih Bodhisattva pun berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena pemurnian liar ini, dan pemurnian pun terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Bahkan setelah beberapa saat Xiaoyan pun mengeluarkan tangannya dalam upaya untuk mengambil benih Bodhisattva, akan tetapi dirinya hanya menggenggam udara kosong, dan saat itulah Xiaoyan menemukan bahwa Xiaoyan telah memurnikan semua benih Bodhisattva di hadapannya. Lalu Xiaoyan pun memandang pohon kuno Bodhisattva. Lalu pada saat ini pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Kemudian tidak lama salah satu cabang pohon pun perlahan diperpanjang dan mengusap kepala Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun ditarik ke dalam pohon purba kuno Bodhisattva dan pohon purba pun mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Lalu gelombang riak energi yang tidak biasa segera menyebar mengelilingi tubuh Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan pun segera menyadari bahwa pohon kuno Bodhisattva ini mengetahui kelelahan Xiaoyan, dan dengan bantuan energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan akhirnya Xiaoyan pun menjadi rileks. Bahkan kelelahan dari jiwanya telah ditekan sehingga menyebabkan Xiaoyan seketika tertidur. Lalu tidak lama setelah itu gelombang riak yang tidak biasa pun menyebar dan banyak lubang spasial terkoyak. Kemudian banyak sosok yang menyedihkan segera dimuntahkan dan mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka yang baru saja dimuntahkan. Ekspresi semua orang pun berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Dan beberapa ketakutan tetap ada di banyak wajah mereka, dan mereka saat ini mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu hanya dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Lalu tidak lama mereka pun menyadari keberadaan pohon kuno Bodhisattva yang ada di hadapan mereka. Kemudian mata semua orang yang hadir pun terfokus pada pohon kuno Bodhisattva. Kemudian dengan segera Ayang Sun Er pun mengenali sosok kurus yang ada di dalam batang pohon, sehingga menyebabkan wajahnya yang cantik pun berubah drastis, dan baru saja Sun Er akan menghampiri Xiaoyan tiba-tiba Gu Qingyang pun segera meraih Sun Er. Dirinya segera mengingatkan kepada Sun Er agar jangan gegabah. Sun Er pun seketika tersadar setelah mendengar kata-kata dari Gu Qingyang, lalu akhirnya Sun Er pun mulai mengangguk perlahan dengan kekhawatiran di matanya. Sementara itu kelompok lain pun bertanya-tanya, mengapa Xiaoyan bisa berada di sana? Tentu saja mereka menyadari bahwa berdasarkan catatan beberapa buku kuno, maka pohon purba Bodhisattva memiliki 3 harta karun, dan yang pertama adalah jantung Bodhisattva, lalu yang kedua adalah benih Bodhisattva, sementara yang ketiga adalah memahami alam dunia melalui pohon purba Bodhisattva. Bahkan pohon purba Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan, dan dikabarkan itu memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Tentu mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Doudi. Sementara itu sebuah kecemburuan pun melintas di mata Jiu Feng dan Hun Yu yang menatap ke arah Xiaoyan. Hun Yu pun berkedip sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya pun ternyata saling melirik dan mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lainnya. Tidak lama setelah itu dagu mereka pun dicondongkan dengan lembut dengan cara yang tidak terlihat oleh orang lain. Hun Yu dan Jiu Feng pun tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Lalu mereka pun berubah menjadi 2 garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi oleh yang lain. Kelompok Sun Er pun akhirnya tersadar dan mendeteksi tujuan mereka, sehingga ekspresi mereka seketika berubah drastis dan 2 sidik jari dengan cepat membentuk di telapak tangan Sun Er oleh nyala api emas. Kemudian kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Menghadapi hal tersebut keduanya pun memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er.
lalu Doki yang menakutkan pun hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno Bodhisattva, dan saat serangan mereka mendekat tiba-tiba mereka pun merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat telapak tangan mereka mendarat, sehingga sebuah kejutan pun dengan cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Fang karena kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Tentu mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan tersebut tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka, bahkan semua pertahanan Doki mereka pun runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong, lalu mereka pun memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Saat ini semua orang yang hadir pun terkejut ketika mereka melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Tentu mereka dengan cepat melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva dengan sedikit terkejut, sementara itu mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan di pohon kuno Bodhisattva, lalu Sun Er hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak terbangun. Kemudian singkat cerita setelah itu sosok manusia yang duduk di dalam pohon kuno Bodhisattva pun akhirnya bergetar, dan mata Xiao Yan perlahan terbuka di depan banyak tatapan yang kaget. Bahkan ruang seketika tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon kuno Bodhisattva perlahan membuka matanya. Sun Er pun menatap Xiao Yan yang telah membuka matanya dengan penuh kegembiraan. Sementara itu seluruh tempat di sini benar-benar sunyi pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kebingungan. Xiao Yan pun segera pulih dan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Dan dengan segera setelah itu Xiao Yan pun berdiri dari pohon kuno Bodhisattva, lalu perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan, kemudian sebuah riak terbentuk di permukaan pohon kuno Bodhisattva saat tubuh Xiao Yan menyentuhnya, lalu Xiao Yan pun meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno Bodhisattva, kemudian tawanya yang jernih pun membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega. Lalu Sun Er pun dengan cepat melangkah maju dan bertanya, apakah kakak Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, dirinya baik-baik saja. Kemudian tangan Xiao Yan tanpa sadar menyentuh rambut hitam mulus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Sun Er pun tidak menghindar saat dirinya menatap mata Xiao Yan, meskipun dirinya tidak menyadari apa yang dialami Xiao Yan. Namun dirinya dapat merasakan peningkatan di dalam tubuh Xiao Yan. Lalu tidak lama setelah itu Gu Qing yang pun berjalan ke depan dan bertanya, aura Xiao Yan sepertinya dirinya tidak bisa melihatnya dengan jelas, bisakah Xiao Yan saat ini menerobos ke kelas Ban Sheng? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Karena saat ini Xiao Yan masih belum bisa melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Hal itu karena Xiao Yan hanya berada di puncak perubahan ke-9 Douzun. Setelah itu Xiao Yan pun menarik matanya dan tiba-tiba menoleh ke arah Hun Yu dan Jiu Feng dan yang lainnya. Lalu mereka semua dengan cepat mengedarkan Doki di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiao Yan yang menoleh. Hun Yu dan Jiu Feng pun tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Ekspresi Jiu Feng pun suram dan bergumam, bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiao Yan, dan cahaya hijau jamrud pun tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva. Lalu sesuatu sepertinya telah dimuntahkan yang membuat rombongan Hun Yu buru-buru mundur saat melihat pohon purba Bodhisattva bergerak. Namun tidak lama semua orang pun terkejut ketika mereka melihat titik-titik cahaya, dan banyak seruan pun tiba-tiba keluar dari mulut mereka setelah menyadari, itu adalah benih Bodhisattva. Kelompok Hun Yu pun melihat titik cahaya zamrud dengan kaget. Hun Yu pun segera memerintahkan semuanya untuk merebut benih tersebut, sehingga banyak Doki yang agung tiba-tiba melonjak. Dan setelah itu mereka pun berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih sinar-sinar cahaya hijau ini. Saat ini Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata suara kelompok Hun Yu. Xiao Yan pun memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya lampu hijau tersebut pun sepertinya telah dipanggil, sehingga titik-titik cahaya tersebut pun menghindari tangan orang-orang yang mencoba meraihnya.
Lalu pada akhirnya titik-titik cahaya tersebut pun berkumpul di tangan Xiao Yan. Setelah beberapa kilatan, Xiao Yan pun menoleh lalu tersenyum ke arah pohon kuno Bodhisattva. Setelah meraih benih Bodhisattva ini, Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan berterima kasih atas hadiah dari pohon kuno Bodhisattva. Setelah itu Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan beberapa benih bodhi tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Kailin, Gu Qingyang dan anggota kelompok yang lainnya. Gu Qingyang, Gu Xing dan beberapa orang lainnya pun memandang Bodhisattva di hadapan mereka dengan mata yang panas, dan mereka tanpa basa-basi meraih hingga sebelum akhirnya menangkupkan tangan ke arah Xiao Yan dan berterima kasih. Xiao Yan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya melihat sekelompok orang bermata merah sebelum akhirnya kembali menjentikkan jari. Lalu beberapa benih Bodhisattva pun terbang keluar dan berhenti di depan beberapa ahli yang netral. Tentu tindakan yang tiba-tiba dari Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli terkejut dan mereka pun buru-buru meraih benih Bodhisattva di hadapan mereka, sehingga membuat ekspresi bersyukur muncul di mata semuanya. Mereka pun dengan cepat bergerak ke samping dan mereka sangat menyadari bahwa Xiao Yan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Sementara itu kelompok Hun Yu dan Jiu Feng pun menatap Xiao Yan yang sedang membagikan benih Bodhisattva dengan ekspresi yang muram. Jiu Feng pun akhirnya tidak dapat mengendalikan amarah di hatinya ketika dirinya berteriak kepada Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar meminta untuk mati. Bersamaan dengan teriakan marah ini niat membunuh pun bergema di sekitar ruang di sini. Mata Jiu Feng pun dengan marah menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, mereka telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama-sama dan mengambil begitu banyak rintangan, namun Xiao Yan saat ini berencana untuk mengambil semua Bodhisattva sendirian. Bukankah Xiao Yan terlalu tidak masuk akal? Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan pun segera berkata, siapakah yang tidak masuk akal? Sepertinya mereka harus berkata kepada tangan mereka sendiri. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya yang menghalangi Jiu Feng, maka kemungkinan Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa mengambil benih Bodhisattva tersebut. Sementara itu sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali sebelum akhirnya dirinya menoleh ke arah Hun Yu. Setelah itu mereka pun bersepakat untuk mengambil paksa benih Bodhisattva dari Xiao Yan. Kemudian Hun Yu pun segera berkata, dirinya hanya bisa membunuh Xiao Yan terlebih dahulu untuk mengambil benih Bodhisattva tersebut. Setelah kata-kata terakhir Hun Yu terdengar, membuat banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepas doki mereka, bahkan tubuh mereka pun berkelebat saat mereka mengepung kelompok Xiao Yan. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang bersamaan. Ekspresi serius pun muncul di wajah kelompok Sun Er ketika mereka merasakan riak agung yang menyebar dari tubuh Hun Yu. Hun Yu pun segera berkata, sebaiknya menyerahkan Xiao Yan kepada dirinya, karena saudara Jiu Feng dan yang lainnya akan memblokir kelompok Xiao Yan. Jiu Feng mengangguk setelah mendengar perkataan Hun Yu. Sementara itu Xiao Yan hanya samar-samar tersenyum setelah melihat kelompoknya dikepung oleh pemuda Pancasila. Xiao Yan segera berkata, mereka semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya, ahli netral yang tersisa kemungkinan besar, namun tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu mereka pasti dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya cukup banyak. Setelah kata-kata Xiao Yan terdengar, Xiao Yan pun perlahan melangkah maju dan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun. Sebuah kilatan hitam pun melintas di mata Hun Yu ketika dirinya bertanya, sepertinya Gyoku no Toshi seharusnya berada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun tertawa dan berkata, jika Hun Yu menginginkannya maka datang dan segera ambil. Hun Yu pun menyipitkan matanya setelah melihat ekspresi gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan yang pucat, sehingga tubuh Hun Yu pun segera bergerak dan menghilang dengan cepat. Sementara itu Xiao Yan melirik wajah suram Hun Yu, dan tanpa menunda lagi Xiao Yan pun mengambil langkah maju, lalu aura yang sangat besar dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah.
Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika merasa aura setahun yang melonjak. Xiao Yan pun segera berkata, hanya 8 perubahan, sungguh disayangkan karena ini masih belum cukup untuk menghadapinya. Hun Yu pun dengan dingin tertawa, sebelum ini tidaklah cukup. Xiao Yan pun segera mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu. Hun Yu melihat dengan mata terkejut saat api panas tiba-tiba keluar dari tangan kanan Xiao Yan. Pada akhirnya api tersebut pun dengan lembut menghantam telapak tangan hitam pekat tersebut, dan dengan segera terjadi dengan tangan api besar yang menghantam binatang yang hitam tersebut. Binatang hitam ganas pun seketika meledak menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu mereka pun diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Sementara itu tangan api besar pun segera menabrak tubuh Hun Yu ke belakang dan mendarat di tanah. Perubahan yang tidak terduga ini pun menyebabkan kelompok Jiu Feng seketika terkejut. Lalu mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Hun Yu yang terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Dan gelombang kekacauan yang mengerikan pun muncul di dalam hati Jiu Feng ketika dirinya bertanya-tanya, apakah Hun Yu benar-benar telah dihabisi secepat ini? Bahkan dirinya sendiri tidak akan mampu mengalahkan Hun Yu dalam waktu yang singkat. Sementara itu mata Xiao Yan pun melesat ke arah Jiu Feng dan kelompok lain yang sedang bertarung. Tidak lama setelah itu suara gemericik pun segera dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan pun terkejut setelah melihat bentuk riak dari pohon kuno Bodhisattva dan bertanya, apakah dunia ini akan runtuh? Xiao Yan segera mengerutkan keningnya dan berpikir bahwa pohon purba Bodhisattva tidak akan terus ada di dunia ini selamanya, karena setelah dirinya memuntahkan benih Bodhisattva, maka dirinya akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Tentu dirinya hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, akan tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi, dan perubahan yang tidak biasa ini pun menyebabkan semua orang seketika menjadi panik. Lalu medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hun Yu. Lalu setelah itu mereka pun berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Saat ini mata Jiu Feng pun seketika melirik Hun Yu dan bertanya, apakah saudara Hun Yu baik-baik saja? Hun Yu pun menyeka jejak darah di sudut mulutnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Lalu tidak lama suara gemericik kembali terjadi dengan fluktuasi spasial yang menjadi lebih intens saat semua orang mundur, dan tiba-tiba garis retakan pun muncul dari pilar cahaya yang mencolok keluar dari sana. Lalu banyak retakan pun kembali terjadi dengan semakin banyak irisan spasial yang terus muncul ke permukaan, dan dalam beberapa menit ruang yang sangat padat tersebut mendapatkan ribuan lubang sebelum akhirnya meledak di depan mata semua orang yang panik. Semua orang pun tiba-tiba menjadi linglung sebelum akhirnya mereka kembali pulih, setelah menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia asal mereka, sedangkan kelompok Gu Qing yang menghirup udara segar dan mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Sementara itu pohon purba Bodhisattva mulai bergetar setelah semua orang terakhir dilempar keluar, dan sebuah cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva. Lalu tanah tampak berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon Bodhisattva purba perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Sedangkan Gu Qing yang pun dengan lembut menghela nafas dan bergumam, sangat disayangkan mereka tidak menemukan jantung Bodhisattva. Sementara itu Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang, lalu tangan Xiao Yan pun dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung sebening kristal seperti zamrud sekarang berada. Dan ini adalah jantung Bodhisattva yang legendaris yang ternyata telah diberikan kepada Xiao Yan. Akan tetapi Xiao Yan belum memperbaikinya, dan begitu Xiao Yan benar-benar memperbaikinya, maka Xiao Yan akan bisa masuk ke kelas Doseng. Xiao Yan pun dengan lembut bergumam saat menyaksikan pohon kuno Bodhisattva tenggelam dan berterima kasih kepadanya, dan semoga mereka dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan pohon purba Bodhisattva yang akhirnya benar-benar tenggelam ke tanah, dan setelah jejak terakhir dari cahaya zamrud menghilang, saat ini daratan berumput ini pun sekali lagi menjadi kosong. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dirinya melihat pohon kuno Bodhisattva yang benar-benar menghilang.
Namun baru saja dirinya akan berbicara tiba-tiba ekspresinya pun berubah, karena ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi dan itu seperti penjara yang menyegel mereka. Ekspresi Xiao Yan pun seketika gelap dan dingin sebelum akhirnya dirinya menoleh. Kemudian Xiao Yan melihat ke arah asal fluktuasi spasial ini, dan melihat sosok ilusi besar Heaven Phoenix berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Sementara itu Jiu Feng pun segera berteriak ke arah Hun Yu. Apakah dirinya tidak bertindak? Senyum dingin pun muncul di wajah Hun Yu ketika dirinya mendengar teriakan dari Jiu Feng. Lalu dirinya pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya sebelum akhirnya dirinya menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens pun menyapu gulungan setelah hancur, dan kekuatan spasial ini pun segera dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Kemudian tangan Jiu Feng pun tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dirinya mengambil kekuatan spasial yang intens ini. Dan riak spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang tersebut, dan aura mengerikan tersapu seperti badai dari tempat itu. Saat ini semua orang yang hadir pun mengungkapkan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka, karena setelah merasakan aura mengerikan yang menyebar, sehingga mereka pun berseru, ini adalah aura seorang elit Banseng. Ekspresi Xiao Yan pun serius dan berpikir bahwa mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Dan kilatan dingin pun berkedip di mata Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya berkata, mereka tidak boleh membiarkan ini terjadi. Lalu Xiao Yan melambaikan tangannya dan nyala api keluar dari lengan bajunya. Lalu api pun berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Namun belum sempat serangan tersebut meledak, justru ada tangan seperti tulang putih yang tiba-tiba terulur dari celah spasial. Dan tangan tersebut pun meraih api dan kabut hitam pun melonjak, lalu nyala api tersebut pun terkikis menjadi ketiadaan. Suara batuk seketika terdengar dengan suara yang lanjut berkata kepada Hun Yu, sungguh tidak terduga Hun Yu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao ini. Sosok orang tua terbatuk perlahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput tersebut terulur. Hun Yu pun segera mengerutkan keningnya dan berkata, kecelakaan telah terjadi, karena jika tidak maka Hun Yu tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Setelah itu Hun Yu pun menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan telah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva, sehingga kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Dozun. Selain itu dirinya memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya, oleh karena itu Tetua Guyu harus campur tangan untuk merebutnya. Orang tua bernama Tetua Guyu itu pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini, kemudian matanya berisi cahaya hijau segera mendarat di Xiao Yan, dan sebuah senyum aneh pun muncul di wajahnya yang kisut sebelum akhirnya dirinya berkata, sungguh tidak terduga bahwa bocah ini telah menemukan keberuntungan seperti itu. Sementara itu Xiao Yan pun mengerutkan kening saat berhadapan dengan mata Guyu yang mengamatinya. Xiao Yan pun perlahan menghembuskan nafas dan berpikir sepertinya dirinya akhirnya akan melawan elit Banseng yang asli. Sementara itu ekspresi Gu Qing yang di samping Xiao Yan benar-benar menjadi suram, lalu dirinya pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dirinya pun segera menghancurkannya, akan tetapi dirinya terkejut, karena menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Sun Er pun perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, karena ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Heaven Demon Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng, sehingga tanpa izinnya maka fluktuasi spasial tidak akan dapat ditransmisikan. Sementara itu mata Guyu pun menoleh setelah mendengar perkataan Sun Er. Dirinya segera berkata, ternyata ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Setelah itu matanya pun segera beralih kembali ke Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya memperkenalkan diri. Dirinya dikenal sebagai Guyu. Tentu saja Xiao Yan juga dapat memanggil dirinya sebagai Tianzun kedua atau mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah dirinya pegang selama beberapa waktu. Dan karena dirinya telah maju ke kelas Banseng, maka dirinya lebih suka orang lain memanggil dirinya dengan sebutan Sein Guyu. Sedangkan kelopak mata Xiao Yan pun berkedut setelah menyadari, ini adalah Tianzun kedua.
Sungguh tidak disangka bahwa Tianzun kedua memiliki kekuatan di tingkat Banseng. Xiao Yan pun bertanya-tanya, lalu seberapa kuat Tianzun pertama dari Hall of Soul? Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dan bergumam, setelah masalah ini selesai, maka Xiao Yan akan segera memurnikan jantung Bodhisattva, karena hanya dengan maju ke kelas Banseng, maka Xiao Yan tidak perlu lagi takut dengan Hall of Soul. Tidak lama Gu Yu pun terbatuk sebelum akhirnya bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya berkata, apakah Xiao Yan akan pergi bersamanya ke klan Hun, atau akankah mereka bertarung? Setelah itu sebuah sayap tulang hijau merah justru menyebar dari belakangnya, sehingga mata anggota dari suku Heaven Demons Phoenix pun berkedut ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka segera bisa merasakan perasaan yang sangat akrab dari mereka. Sementara itu Xiao Yan pun menoleh dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er, bisakah dirinya memblokirnya sebentar? Sun Er pun perlahan mengangguk dan tubuhnya yang cantik bergerak saat dirinya muncul di depan Xiao Yan. Tato berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang mulus, dan pada saat yang sama aura Sun Er pun tiba-tiba melonjak saat nyala api keemasan memenuhi kedua matanya. Sementara itu wajah kisut Gu Yu pun berkedut pada saat dirinya melihat Xiao Yan yang mundur. Dirinya pun segera bertanya, apakah Xiao Yan akan menggabungkan api surgawi lagi? Tentu Gu Yu telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun, dan karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Setelah itu Gu Yu pun melirik ke arah Sun Er dan berkata, apakah ini adalah Sun Er dari klan Gu yang merupakan pemilik garis keturunan dewa, bahkan dikabarkan sebagai orang dengan garis keturunan paling sempurna dari klan Gu? Potensi Sun Er cukup bagus, akan tetapi Sun Er pada saat ini bukanlah tandingannya, dan baru saja kalimat terakhir dari Gu Yu terdengar tiba-tiba tubuhnya pun menghilang secara aneh. Ekspresi Sun Er pun berubah saat melihatnya bergerak dan tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang, sedangkan telapak tangan Sun Er yang dikelilingi api emas pun dengan kejam menghantam suatu tempat di udara. Lalu ruang pun terdistorsi ketika telapak tangannya keluar dan sosok tua yang bungkuk seketika muncul. Ledakan pun segera terjadi dengan angin yang menakutkan yang disertai dengan panas dan menyapu langit. Namun tubuh Sein Gu Yu tidak bergerak sedikit pun, akan tetapi Sun Er mengeluarkan arang terendam. Setelah itu kaki Sun Er pun terhubung ke belakang. Setelah benturan terjadi, Sun Er pun dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhirnya, dan tangannya segera disatukan untuk membentuk banyak segel yang rumit. Lalu api keemasan terang meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah, dan seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala api keemasan ini muncul. Melihat nyala api terang yang tiba-tiba meletus dari tangan Sun Er, membuat ekspresi terkejut juga melintas di wajah Gu Yu. Suaranya pun segera bergema di langit setelah dirinya menyadari bahwa ini Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame, yang merupakan api warisan klan Gu dan menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Sementara itu Xiao Yan pun merasakan fluktuasi api yang intens di langit yang jauh, bahkan hatinya bergetar karena Xiao Yan sudah menebak ini sejak lama. Akan tetapi Sun Er jarang melepaskan api surgawi pembakaran kaisar emas tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas iri di dalam hatinya dan bergumam, memang layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Sementara itu Gu Yu pun melangkah di udara dan berkata, ada desas-desus bahwa api kaisar emas ini dapat membakar Doki, dan keganasannya sudah terkenal. Lalu hari ini dirinya akan melihat apakah itu seperti yang dideskripsikan oleh rumor. Kemudian kabut hitam pun tiba-tiba melonjak dari tongkat kerangka di tangannya setelah kata-kata terakhirnya terdengar, dan dalam sekejap mata kabut hitam ini pun segera membungkus langit. Energi yang sangat gelap dan dingin tersembunyi di kabut hitam ini, dan dengan begitu itu tidak menyebar meskipun suhu tinggi berada di langit. Justru sebaliknya kabut pun dengan cepat berubah menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Gu Yu. Kerangka hitam ini 10.000 meter dan berdiri di langit seperti kerangka surgawi kejahatan. Lalu kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu, dan hal itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin.
karena dengan adanya kekuatan Banseng Guyu, sehingga pada saat ini kerangka hitam yang dirinya panggil setelah melepaskan skill Do ini dengan seluruh kekuatannya benar-benar sangatlah kuat, bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Banseng harus berhati-hati dalam menghadapi hal besar ini. Setelah itu Guyu pun segera mengarahkan tongkat kerangka itu ke arah Sun Er di kejauhan setelah memanggil kerangka hitam besar tersebut, lalu dua kelompok cahaya hijau segera muncul dan dirinya mengambil langkah melintasi langit dan muncul tidak jauh dari hadapan Sun Er. Telapak tangan kerangka tersebut yang tertutup kabut hitam pekat dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er pun tidak berani meremehkan serangan ganas yang sangat kuat dari kerangka tersebut, sehingga sosoknya yang cantik pun dengan cepat menarik diri untuk mundur. Pada saat yang sama sekelompok api emas setinggi 100 meter tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan api pun segera bertabrakan dengan kejam dengan tangan kerangka hitam tersebut. Suara mendesis yang tajam meletus ketika keduanya bertabrakan. Lalu aura dingin dan panas yang ekstrim saling terkait mengakibatkan kabut putih yang memuakkan naik dan menyebar, lalu tangan keriput Guyu pun terkepal di kejauhan bersamaan dengan tangan kerangka besar yang juga terkepal. Tentu semua orang bisa mendengar suara retakan saat nyala api dari Sun Er benar-benar dihancurkan, sedangkan Sun Er pun mengerutkan keningnya setelah serangan pembalasannya dihancurkan dengan mudah, karena seorang elit Banseng memang sangat kuat. Meskipun dirinya memiliki bantuan api surgawi Kaisar Emas, namun dirinya hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan untungnya tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyu, namun sebaliknya tujuannya adalah untuk menundanya, sehingga tubuh Sun Er pun dengan cepat ditarik mundur dan tangannya kembali membentuk banyak segel yang misterius. Sun Er pun segera mengeluarkan teknik formasi surgawi api Kaisar Emas, dan setelah teriakan dinginnya terdengar, sebuah nyala api emas yang tersisa di langit pun tiba-tiba bergoyang, lalu pilar api pun dengan cepat menyebar dan bergabung satu sama lain. Pada saat ini pilar api tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan tanah, lalu menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Sementara itu tinju kerangka hitam yang berisi kabut gelap dan dingin dengan kejam menghantam tirai api ini, sehingga suara yang menggetarkan bumi pun muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Saat ini pertarungan antara kerangka besar berhadapan dengan jaring api pun terus berlanjut dengan kebuntuan, sedangkan Guyu pun mengerutkan keningnya ketika dirinya melihat kerangka hitam yang berjuang di dalam formasi api ini. Lalu beberapa ledakan pun terjadi ketika kerangka besar ini mencoba untuk melarikan diri, dan setelah ledakan terjadi tubuh kerangka hitam pun tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap mata dirinya telah berubah dari 10.000 meter menjadi 100 meter. Meskipun tubuhnya telah menyusut, kerangka itu menjadi lebih gelap, lalu energi gelap dan dingin menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka tersebut. Kerangka tersebut pun perlahan mengangkat kepalanya dengan rahang yang bergerak saat mengeluarkan tawa yang aneh. Tawa itu secara alami adalah suara Guyu dan orang tua ini telah berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka. Pada saat ini ekspresi Sun Er pun berubah setelah dirinya menyadari hal ini, dan tidak lama sosok kerangka pun melintas lalu muncul di tepi formasi api, dan telapak tangannya yang berisi cahaya hitam yang kaya dengan lembut memotong tirai api, sehingga garis retak pun perlahan muncul dan hal itu menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak menemui hambatan sedikit pun. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan formasi api yang telah dihancurkan. Kemudian sosok halus Sun Er pun dengan cepat mundur dan dirinya muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap mata. Pada saat ini ada teratai api yang tampak artistik dan indah perlahan berputar di telapak tangan Xiao Yan. Lalu aura pemusnahan pun perlahan menyebar yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Sebuah suara serak pun perlahan terpancar dari kerangka hitam saat melihat rantai api di tangan Xiao Yan, dan sosok tersebut pun bertanya, apakah ini benda yang Xiao Yan buat setelah menggabungkan api surgawi? Tentu saja Guyu telah memberi Xiao Yan begitu banyak waktu dan mudah-mudahan Xiao Yan tidak mengecewakannya dengan kekuatan andalannya itu. Namun sayang di saat genting seperti ini justru Bude Yanti datang. Hal ini dikarenakan Guyu selama ini selalu mengambil gorengan 5 namun yang dibayar hanya 2.
Tentu saja Bude Yanti sangat emosi dan ingin mengutuknya menjadi kadal buntung.